Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil observasi kami di mana tempat yang kami kunjungi yaitu Madrasah Nurul Huda di Kebagusan, Jakarta Selatan. Kelompok kami beranggotakan Siska Sastianingsih, Meita Puspadewi, Fauzia Ismi Nur Hayati, dan Aditya Nugraha. Berikut penjelasannya, mohon disimak ya teman-teman. Pengertian anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi yang lebih unggul dari anak lain yang seusia, memiliki pengalaman atau lingkungan yang sama. Anak berbakat juga sering disebut sebagai gifted kids. Jenis-jenis anak berbakat, ada berapa sih anak berbakat? Yang pertama, ada bakat akademik, yaitu kemampuan belajar yang tinggi, cepat memahami materi pelajaran, dan memiliki minat yang kuat dalam bidang akademis. Yang kedua, ada bakat artistik, yaitu keterampilan dalam seni seperti musik, lukisan, tari, atau drama. Anak-anak ini seringkali memiliki imajinasi yang kuat dan kemampuan untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, ada bakat sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, memiliki empati tinggi, dan seringkali menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Yang keempat, ada bakat atletik, yaitu keterampilan fisik yang unggul, kemampuan dalam olahraga, dan daya tahan yang baik. Yang kelima, ada bakat kreatif, yaitu kemampuan untuk berpikir di luar kotak, menciptakan ide-ide baru, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Kemudian yang keenam, ada bakat emosional, yaitu kecerdasan emosional yang tinggi, mampu mengenali dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Masing-masing anak berbakat ini memerlukan pendekatan dan dukungan yang berbeda untuk mengembangkan potensinya. Faktor-faktor. Faktor genetik. Kecenderungan berbakat bisa diwariskan dari orang tua atau keluarga lingkungan. Dukungan dari keluarga, pendidikan yang baik, dan akses ke sumber daya yang mempengaruhi perkembangan bakat. Minat dan motivasi. Anak yang memiliki minat kuat dalam suatu bidang cenderung mengembangkan bakat lebih cepat. Pengalaman dan latihan. Pengalaman, praktis, dan latihan yang konsisten juga berperan penting dalam mengasah bakat. Kreativitas. Anak-anak dengan kemampuan berpikir kreatif seringkali menunjukkan bakat dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada peran guru BK pada anak berbakat. Pendekatan guru BK pada anak berbakat melibatkan pemahaman mendalam tentang potensi dan kebutuhan individu. Mereka menggunakan metode konseling yang berbasis kekuatan, memberikan dukungan emosional, serta menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi minat dan bakat. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua dan guru lain sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan anak berbakat. Dampak positif dan tantangan dalam berbagai aspek, akademis dan kreativitas. Anak berbakat seringkali menunjukkan prestasi akademis yang tinggi dan memiliki kemampuan berpikir kreatif yang dapat menginspirasi teman sebaya. Sosial. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi sosial karena perbedaan minat dan cara berpikir. Ini bisa mengakibatkan perasaan terasing jika tidak ada dukungan yang tepat. Emosional. Anak berbakat seringkali memiliki harapan yang tinggi terhadap diri sendiri, yang dapat menyebabkan stres atau tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Inovasi. Mereka dapat berkontribusi pada inovasi dan perkembangan dalam bidang tertentu, baik di sekolah maupun di masyarakat. Pengembangan diri. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat berkembang menjadi individu yang percaya diri dan berdaya saing di masa depan. Layanan BK yang tepat untuk anak berbakat. Yang pertama, ada konseling individual, yaitu menyediakan ruang bagi anak untuk membicarakan minat, kekhawatiran, dan harapan mereka. Yang kedua, ada program pengembangan bakat, yaitu mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler atau kelas khusus yang sesuai dengan bakat anak.
Yang ketiga ada bimbingan karir, yaitu membantu anak untuk memahami pilihan karir yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang keempat ada pendidikan sosial emosional, yaitu mengajarkan keterampilan sosial dan emosional untuk membantu mereka berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kelima ada kolaborasi dengan orang tua dan guru, menyediakan informasi dan strategi bagi orang tua dan guru untuk mendukung perkembangan anak. Selanjutnya ada hasil observasi. Untuk observasi pada kali ini kami kelompok memilih tempat yaitu di MTS Nurul Huda yang beralamatkan di Jalan Kebagusan 4 nomor 88 RT 10 atau RW 4 Kebagusan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan tema populasi khusus yaitu anak berbakat, dan kami mengambil siswa berbakat di bidang non akademik yaitu di bidang olahraga bela diri pencaksilat. Cara penanganan konseling yang tepat. Yang pertama, dengarkan dengan empati, yaitu ciptakan ruang yang aman untuk siswa berbagi pengalaman dan tantangannya. Yang kedua, pahami kebutuhan individu, yaitu identifikasi tujuan dan harapan mereka dalam pencaksilat. Yang ketiga, berikan dukungan emosional atau bantu mereka mengatasi tekanan baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Nah, yang keempat, harus fokus pada pengembangan diri, arahkan mereka untuk menetapkan tujuan yang realistis dan mengembangkan keterampilan secara berkelanjutan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ciptakan rencana dan aksi, atau maksudnya penjelasan merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan yang dialami mereka. Kelemahan dan kelebihan klien. Untuk kelebihannya sendiri di sini ada daya ingat yang baik sehingga membuatnya mudah menghafal gerakan dengan baik sehingga menjadi juara. Nah, untuk kelemahannya sendiri mereka itu selalu berekspektasi untuk menang, tetapi ketika kalah atau tidak sesuai dengan realita mereka selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, untuk harapan klien sendiri, untuk klien pertama itu mengikuti pertandingan internasional pada seni bela diri pencaksilat. Nah, untuk klien kedua mengikuti pertandingan step by step sampai kancah nasional pada seni bela diri pencaksilat sendiri. Nah, untuk hal yang dapat diambil dari observasi kami kemarin dan kendala yang kami alami, yang pertama itu ada kemampuan teknikal. Nah, kemampuan teknikal sendiri observasi keterampilan dasar dan teknik yang dikuasai. Yang kedua ada kreativitas, cara mereka menginterpretasikan gerakan dan menciptakan gaya unik. Yang ketiga ada etika latihan dan komitmen terhadap pengembangan diri. Yang selanjutnya ada kepemimpinan, peran mereka dalam kelompok atau tim serta kemampuan menginspirasi rekan. Nah, kemampuan beradaptasi, respon mereka terhadap tantangan atau situasi baru dalam latihan dan kompetisi. Nah, selanjutnya untuk kendala kami atau observasi kemarin yaitu kendala waktu, dikenakan waktu kerja dan juga cuaca yang sangat tidak mendukung, yaitu hujan yang lebat disertai dengan angin. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak. Sebagai penutup, berikut kami tayangkan cuplikan video saat pelaksanaan observasi. Selamat menyaksikan!